Besti, jadi saya itu cuma parkir mobil saya di depan rumah orang. Kamu telah menghilangkan jam, menghilangkan emas senilai 1 miliar. Sajadah yang bisa digunakan untuk sholat olehnya ini dibakar. Waduh, kali ini gak bisa ngelak. Ternyata Sahara dulunya LC, rekamannya di Batam tersebar jejak digital gak bisa bohong. Halo guys, kita lanjut lagi ke cerita atau permasalahan Sahara dan Yaimin ya. Kasus masih berlanjut. Karena jam Yaimin yang harganya 1 miliar dan emas Ibu Ros itu diambil atau hilang pas waktu dibakarnya sejadah Yaimin. Kita lanjut ke videonya. Besti, jadi saya itu cuma parkir mobil saya di depan rumah orang, dibilang ganggu jalan. Padahal mobil aku imut seperti pemiliknya, ya kan? Jadi nanti perkara pemilik rumah mau masuk itu sambil miring-miring itu bukan urusan saya, betul kan? Jadi menurut Sahara ini, mau parkir atau mau bangun rumah di tanah orang itu halal menurut Sahara ya. Tapi menurut kita ya, aduh, kita yang berpikir ya, kalau punya kendaraan, kita parkir di tanah orang, harusnya izin dulu ya. Jangan langsung parkir di sana dan menghalangi jalan masuk untuk yang punya tanah. Gak kayak si Sahara ini ya, parkir di halaman rumah Yaimin, terus di depan pagar Yaimin. Dan Sahara ini kalau parkir tidak meminta izin. Seharusnya kalau kita mau parkir di lahan orang, harusnya minta izin terlebih dahulu ya. Adab harus diutamakan. Menurut kalian gimana? Paling ujung-ujungnya minta maaf. Iya, sekarang lagi proses bang. Punya orang parkir nggak boleh lah. Itu jalan orang. Parkir mobil di depan rumah orang itu jelas sudah salah, Pak. Iya, benar ya. Kalau tidak izin itu salah. Kecuali kalau kita sudah izin ke yang punya tanah ya. Pak, saya mau izin ikut parkir sampai malam aja, ya boleh. Itu kan enak ya. Kalau nggak izin langsung parkir kan, itu jadi masalah dan ya dimasalahin namanya. Kita lanjut lagi video selanjutnya nih. Hai Pak, The King of Kong. The King of Kong suruh kembaliin jam dan emas Yaimin senilai 1 miliar atau masuk penjara. Bayar, kamu telah menghilangkan jam, menghilangkan emas senilai 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Kembalikan. Kamu konglomerat loh ya. Mobilmu kau jual 5 untuk bayar saya. Pengacaramu suruh ngadap saya. Terus. Pengacara Pak Zaki, ayo temui saya. Kita hitung baik-baik. Kembalikan tuh. Atau terserah. Sabar ya, nggak usah terlalu nanggapi omongan negatif. Alah, apa aku ya tang-tang piye ora metu dhewe. Kayaknya kudu bayar to. Mek dihukum tok rugi aku. Rugi. Hukum wong ngono ya oleh apa aku? Ya toh, ya. Hai Pak, Teguh. Oh, jadi emas dan jam seharga 1 miliar yang dimiliki oleh Yaimin beserta istrinya itu hilang ya pas pembakaran sajadah Yaimin. Menurut kalian, siapakah tersangka di balik kasus hilangnya barang seharga 1 miliar yang dimiliki oleh Yaimin? Menurut kalian siapa? Tulis di kolom komentar ya. Bawa ke jalur hukum Yai, itu bukan uang sedikit biar The King of Kong itu masuk bui. Kok malah tidak elegan sikapnya? Elegan gimana? Kehilangan 1 M cuy. Benar ya. Beneran 1 M yang hilang. Ada gak buktinya kehilangan 1 M? Maharani maha tolol.
Kayaknya ini mulai banyak ya antek-antek dari Suhara. Kayaknya banyak pembelaan untuk Suhara ya. Mulai bermunculan nih. Kemarin-kemarin saya bikin video Yaimim dan Suhara masih full pembelaan untuk Yaimim. Tapi sekarang banyak akun-akun fake yang membela Suhara. Menurut kalian gimana? Ini sepertinya terlihat aslinya. Aslinya gimana? Lo aja Kak, kalau kehilangan 10.000 juga udah teriak-teriak. Lah ini 1M. Iya benar ya. Makin kemana-kemana omongannya. Apa yang kemana-kemana? Memang beliau kehilangan barangnya dengan nilai yang wow. Akhirnya Yaimim ungkit emas dan Jumsut. Yang pada bilang kelihatan aslinya mungkin belum pernah kehilangan uang 1M. Terus yang ngambil rame-rame bersama warga justru malah ngusir. Menurut kalian gimana nih tanggapan terhadap video ini dan tanggapan terhadap para netizen ya? Kita lanjut lagi video selanjutnya. Yaimim dampingi istri diperiksa sebagai pelapor kasus sajadah dibakar. Saya tidak dipanggil, istri saya, Mbak istri. Hari ini kita hadir dalam kapasitas selaku pelapor. Pelapornya Bunyai terkait dengan pengaduan yang sudah kita masukkan minggu lalu, perusakan simbol-simbol keagamaan. Dan pengaduan ini apa Bang? Bisa dijelaskan lagi Bang, konteks pengaduannya? Jadi ada yang secara garis besarnya aja, jadi sajadah yang bisa digunakan untuk sholat oleh Bunyai ini dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Lokasinya di mana pembakarannya Bang? Di seberang rumah dari Yaimim, ada pekarangan itu. Kalau waktu kejadiannya kapan nih Bang? Ya, sekitaran. Minggu lalu waktu kita masih rame-rame. Waktu ditemukan sudah dalam kondisi terbakar begitu ya? Sudah kondisi terbakar. Nanti kita rilis semuanya selesai pemeriksaan. Nih ya, buat lu yang bakar sejadah, lu gak mikir, lu Islam bukan ya? Sejahat-jahatnya orang, mau bangsat, mau ya pencuri lah, tapi mereka gak berani atau gak sampai bakar sejadah. Nah lu ya, orang yang waras ya, orang gila juga gak pernah, gak ada kasusnya tuh bakar sejadah. Tapi lu yang orang waras ya, bakar sejadah ya. Kamu tahu kan, sejadah itu buat orang beribadah. Itu ciri khas orang Islam. Nih, menurut kalian, para rakyat atau para netizen nih, gimana tanggapan kalian buat orang yang membakar sajadah, ya? Yang biasa digunakan untuk kita beribadah atau sembahyang, sholat. Tanggapan kalian, kritik kalian dipersilahkan di kolom komentar ya. Kita baca komentar dari para netizen ya. Masalahnya simpel, bukan yang punya, tapi kok benar. Tanya dulu siapa pemiliknya. Kalau gak ikut punya, ngapain bakar-bakar, urusannya apa? Benar. Mereka cari-cari masalah kayaknya, Mbak. Sajadah adalah pelengkapan salat yang fungsinya untuk menjaga kebersihan tempat sujud, bukan lambang atau simbol keyakinan. Jadi secara hukum dan keagamaan, sajadah tidak termasuk simbol keagamaan. Maka membakar sajadah tidak bisa otomatis dikategorikan sebagai perusakan simbol keagamaan. Nah. Menurut kalian gimana terhadap komentar dari kakak ini ya? Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar. Dari kasus ini, jadi trauma punya tetangga baik, bisa menjadi musuh dan menghasut ke tetangga lainnya. Kadang kita punya sesuatu, mereka iri, jadi problem. Kita diam, istri sendiri gak mau diam. Sedangkan kasus Yaimim, mereka sama-sama kaya. Tidak mungkin konflik karena ekonomi. Sama-sama saja bisa gak akur. Apalagi kami yang ekonomi pas-pasan. Menurut kalian gimana nih tanggapan dari Abang Joy ya?
Tulis di kolom komentar. Kita lanjut lagi video selanjutnya ya. Kali ini gak bisa ngelak. Sahara dulunya LC, rekamannya di Batam tersebar jejak digital, gak bisa bohong. Aduh ya, ternyata dia itu mantan LC ya. Ternyata yang berkerudung belum tentu orang baik. Bisa jadi ya. Walah, mantan LC sekarang buka praktek di rumah, berarti ada kemajuan. Pantesan dapat rumah gratis. Oh, gratis ya, kirain beli itu. Netizen Indonesia dilawan, bin dan intelijen aja kalah dengan netizen Indonesia. Benar ya? Setiap manusia sudah pasti punya masa lalu. Jangan terlalu tergiring opini hanya karena merasa terzolimi, dan ada baiknya dikemukakan semua biar jelas inti permasalahan dari mana dan dari siapa. Menurut kalian gimana terhadap tanggapan para netizen Indonesia ya? Tanggapan kalian dipersilahkan di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya nih. Kemarin juga ada adik ipar Yaimim suruh menjaga rumah Yaimim. Oh, Yaimim sudah ke rumah yang baru ya. Ini penjaga yang bagi baru. Seorang wanita itu cukup membuat psikis terganggu. Jadi Yai membuat keputusan-keputusan tertentu yang memang ingin membuat Mbak tenang gitu aja Mbak. Misalkan seperti kemarin juga selama hampir seminggu ya, udah jarang tidur di sini. Jadi sempat di hotel, sempat di kafe seperti itu. Gimana Yai sebenarnya orangnya oke Mbak, dalam arti masih tangguh lah mentalnya. Cuman kalau berkaitan dengan istrinya itu yang Yai agak gak tahan seperti itu. Kemarin juga ada beberapa perilaku yang bagi seorang wanita itu cukup membuat psikis terganggu. Jadi misalkan seperti kemarin sempat di kafe seperti itu. Gimana Yai sebenarnya orangnya oke Mbak, dalam arti masih tangguh lah mentalnya. Cuman kalau kemarin juga ada beberapa. Menurut kalian gimana nih terhadap tanggapan atau bukan klarifikasi ya? Ya, tanggapan oleh adik ipar Yaimim yang disuruh menjaga rumah Yaimim. Jadi Yaimim ini sekarang sudah pindah ke rumah baru ya. Karena Yaimim itu uangnya banyak ya. Jadi gak bertele-tele, emang rumahnya yang ini mau dijual. Cuma katanya gak harus nunggu rumah ini laku. Saya mau beli rumah baru ya. Sekarang berarti sudah di rumah yang baru ya. Rumah ini masih belum terjual dan dijaga oleh adik ipar Yaimim ya. Disuruh jagain dulu, jangan sampai terlalu kosong ya. Takutnya ada maling. Kita baca komentar daripada netizen nih. Ini adiknya Bu Roska. Kok kapan hari Pak Yai bilangnya gak kenal? Apa cuma bercanda ya? Mungkin cuma bercanda ya Kak. Gak tenang lah, punya tetangga seperti itu kalau aku pindah. Benar. Oh, adiknya Bu Ros. Cara ngomongnya juga kelihatan tenang, sabar. Bagi suami istri ada kehormatannya, itu yang dimiliki Pak Yaimim. Betul, mending pindah, nyari lingkungan yang bisa membuat nyaman. Jangan di situ yang warganya gak suka sama beliau. Benar ya, gak aman kalau masih berada di tanah yang salah ya. Itu salah warganya, bukan warga sekitar ya, cuma warga yang nyinyir ya. Yang nyinyir itu sebagian, gak semua warga. Sama RT RW-nya tuh ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya nih. Pengadunya yaitu Kuasa hukum Sahara ya batal melaporkan Yaimim. Suaminya itu adalah santri. Untuk menjaga marwah kiai, kami mengambil langkah untuk tidak melaporkan berkaitan dengan pelecehan itu tadi.
Ya, kenapa kok nggak jadi dilaporin? Nggak usah mikirin marwah, entah itu kiai ataupun siapapun itu. Kalau emang melakukan kesalahan, lapor aja biar ada efek jerah. Kalau nggak dilaporin makin jadi-jadi nantinya. Kemarin garang banget mau laporin masalah pelecehan seksual. LBH Ansor akan melaporkan yang bersangkutan berkaitan dengan pelecehan. Masa segitu doang sih? Mau menjaga marwah atau nggak ada bukti yang mau dilaporkan? Justru kalau tidak melaporkan dalam tanda kutip Anda mendukung aktivitas tersebut. Nggak usah ngomong menjaga marwah apaan lah itu. Jadi kuasa hukum Sahara ini ya dulunya koar-koar dan menjatuhkan Yaimim dengan semangatnya dia membela Suhara. Tapi baru-baru ini beredar video nyata ya, ini real, dia pengacara Suhara yang ngomong dia mau membatalkan laporan terhadap Yaimin. Jadi tanda kutip ya, apakah dia takut kalah atau emang dia tahu membela Sahara yang sangat salah? Menurut kalian gimana? Tanggapan kritik dipersilahkan di kolom komentar ya. Kawal sampai Sahara dan komplotannya sampai menggunakan baju oranye. Gak punya bukti, kasihan deh lo. Bener ya, buktinya kayaknya kurang kuat. Karena dia gak punya bukti, yang ditunjukkan itu hanya video yang diambil Sahara dari HP Yaimim waktu disuruh servis. Ya nggak berani lah, soalnya nggak punya bukti bang. Iya, berarti buktinya itu kurang ya. Tapi ya ini melihat buktinya sangat banyak ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya. Kalian tahu kan video gua yang Sahara rental versus Yaimin. sama si Sofian minta maaf sama Yaimin. Aduh sumpah nyesel banget gua nyuruh si Sahara minta maaf. Ternyata si Sofian itu yang menghilangkan arlojinya Yaimin yang nilainya tuh hampir 1 miliar. Plus emasnya Bu Rosida yang nilainya hampir 480 juta. Sekarang lu tahu kan kenapa si Sahara CS berusaha mengusir Yaimin dari situ? Ternyata itu penyebabnya. Ya kan, ternyata itu penyebabnya tuh si Sofian CS mungkin sudah kayak ngambil barang-barang berharganya, terus mereka berusaha untuk mengusir Yaimin dari situ dengan alasan pencabulan lah, inilah itulah. Lalu Sofian, minta maaf sekarang juga telat lu ya. Yaimin udah marah, malu dah. Aduh bingung dah gua kalau udah begini. Lu kalau dilaporin sama polisi nih berjalan nih, gua aduh bingung dah gua. Udah pasti masuk puisi lu. Kata gua mah apa tuh Sofian ya, kemarin lu pala lu udah 3 biji tuh dibekam-bekam. Gue yakin sekarang mah bukan cuma pala atas lu yang dibekam, titong lu udah dibekam. Puyeng kan lu. Semua ini ulah bini lu. Nah terus bini lu apa coba? Jejak digitalnya itu musuh terbesar bini lu. Bini lu yang nyebarin, bini lu yang klarifikasi, dia juga yang mau nyari pembelaan. Aduh parah. Gini kalau orang tukang bohong, lu makin sekali bohong, lu bohong terus sampai bohong lu ngegunung gitu Sofian. Gue keplak juga pala. Kalian tahu? Oh, jadi gini ya. Uang atau barang yang seharga 1 miliar itu diambil oleh Sofian CS atau suami dari Suhara. Katanya ya, kata Mbak Kapanan Instan. Jadi menurut kalian, apakah benar emas beserta jam arloji yang dimiliki oleh Yaimin itu diambil oleh Sofian CS? Menurut kalian gimana? Kita kawal kasus ini sampai beres ya, sampai menemui titik terangnya. Tanggapan dan kritik kalian dipersilahkan di kolom komentar ya. Pokoknya mah terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.